datang di podcast kami, podcast kelompok 1 bersama saya Aidil Adaha. Dan hari ini kami akan ngobrolin hal yang menarik banget dan relevan bagi kita yang Gen Z, karena kita akan ngobrolin tentang cara Gen Z belajar dengan AI. Gak cuma itu teman-teman, kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa banget, Pak Padlu. Terima kasih Aidil. Apa kabar? Baik. Jadi Pak Padlun merupakan dosen Universitas Bangka Belitung yang bermarkas di FEB. Markas banget ya Dil ya. Home base. Kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana Pak melihat perubahan cara belajar mahasiswa Gen Z dibandingkan generasi sebelumnya yang Papa serba AI gitu? Oke. Kalau lihat Gen Z memang secara karakteristik itu memang beda dengan teman-teman generasi milenial kayak saya, kayak bapak kamu mungkin, atau mungkin kayak kakek Uyut. Kita kan generasi udah beda banget ya. Gen Z lahir dalam satu fase di mana digital tuh udah benar-benar sangat masif. Kita ngerasain betul gimana dulu zaman SD sama SMP kita tuh beda gitu. Kamu kelahiran tahun berapa? 2006 udah masuk Gen Z ya teman-teman ya. Bahkan ketika kamu lahir pun saya tuh udah SMP, berarti udah lumayan beda ya generasinya. Jadi di fase itu kami baru memulai dengan teknologi pun nggak terlalu masif banget gitu. Karena kamu lahir di era teknologi sudah mulai meraja ya. Dulu ada namanya HP Nokia tuh. Nokia tuh lumayan, BlackBerry itu sudah mulai masif. Nah, teman-teman lahir di era itu sehingga secara native teman-teman lebih native sama hal-hal yang kaitannya dengan digital. Jadi udah nggak aneh sih. Terus menyikapinya tentang AI sendiri, ini kan baru ada dalam kurun waktu yang nggak lama ya. Mungkin 2-3 tahun terakhir ini baru booming di Indonesia. Khususnya AI digunakan oleh beberapa anak muda Indonesia, khususnya yang Gen Z. Karena menurut data itu sekitar 75% pengguna AI itu dari Gen Z. Gen Z ya, bukan gendut ya. Iya. Kan ada Gen Z, ada gendut yang Gen Z, gendut ini. Nah, sedangkan milenial tuh hanya menyentuh angka di sekitar 50%-an. Generasi saya tuh yang kelahiran 80 sampai 96 tuh kalau nggak salah itu hanya menyentuh angka 50%. Jadi kalau 20 juta penduduk Indonesia itu milenial, berarti sekitar 10 jutanya tuh yang native di dunia per-AI-an gitu loh. Sisanya memang belum sampai ke sana kayak gitu. Jadi bisa dibilang Gen Z termasuk salah satu ujung tonggak dari persebaran AI di Indonesia saat ini. Kayak gitu. Nah, kemudian Pak, bagaimana AI ini membantu Gen Z dalam memahami materi perkuliahan? Oke. AI ini sebenarnya baru mulai dikenal di kalangan mahasiswa khususnya. Itu baru belakangan ini sih, belum sampai yang lama. Ada satu platform yang terkenal, ChatGPT, mungkin teman-teman juga tahu semuanya. Itu salah satu platform yang memang sering digunakan oleh mahasiswa kita untuk belajar, bahkan untuk buat tugas, termasuk juga mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di UTS atau mungkin UAS gitu loh. Dan AI menjadi salah satu platform yang sebenarnya saya juga sangat melihatnya positif aja sih, karena dalam kacamata kami sebagai dosen pun AI sangat membantu dalam pengerjaan tugas, terutama hal-hal yang sifatnya spesifik data gitu loh. Kayak kami butuh data kaitannya dengan satu riset tentang agribisnis misal, kita bisa dengan cari prompt yang nanti bakal ketahuan. Sifatnya membantu sih. Kalau dari mahasiswa sendiri saya lihat mereka sangat bisa aware lagi dalam menjalankan tugas, karena mereka sangat kebantu dengan adanya AI gitu loh. Sehingga bagi kami sih nggak terlalu banyak yang sangat tinggal adaptif aja lah sama teknologi yang begitu. Saya nggak terlalu yang harus menjaga bahwa ini terlalu rumit buat teman-teman. Sehingganya bisa memaksimalkan teknologi pun udah bagus menurut saya tuh. Itu bagian dari melek teknologi gitu. Literasi digital yang penting gitu. Nih Pak, kata Bapak tadi kan AI ini benar mulainya tuh awal booming tahun 2023 2024 tuh. Ada Pak cerita Pak. Jadi kan ada 2 orang mahasiswa sebelumnya tuh gak pernah ada tuh juara-juara. Tapi pas tuh AI lah mulai booming kan, juara lah dia Pak. Orang tua itu kan juara 2, juara 3, dapat duit 100.000, 400.000 kan. Nah, gimana Pak menurut pandangan Bapak terhadap 2 siswa tersebut yang
Maksudnya mereka ikut kejuaraan gitu ya, ikut Iya, kompetisi ikut kayak kelas, gitu, iya. bisnis plan dan kawan-kawannya gitu. Iya. Saya sih nangapinya positif aja sih, maksudnya berarti dia bisa memanfaatkan peluang juara itu dari penggunaan AI. Maksudnya AI kan kalau kita bisa maksimalkan dengan baik itu bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Kalau kamu misal ke AI bilang, tolong buatkan makalah tentang ilmu komunikasi, AI juga pasti bakal bingung dong ngejelasin gitu tentang apa. Cuman kalau kamu bikin lebih ringkes lagi, misal kayak lebih rinci lagi, misal kayak AI tolong buatkan makalah agribisnis yang isinya tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, termasuk juga kesimpulan dalam 1000 kata. Itu kan lebih enak kan. Iya. Nah, siswa yang bersangkutan juga pasti menggunakan itu dalam penggunaan AI-nya. Itu sangat membantu banget gitu. Terlepas dari juara atau enggak, itu urusan nomor belakangnya. Cuman saya melihat dia bisa menggunakan AI suatu hal yang sangat positif gitu. Dalam artian dia bisa memanfaatkan untuk kemenangan dia dalam satu kompetisi gitu. Sehingga dia ngebantu banget. Soal perbuatan melanggar atau enggak itu kan urusan belakangan, yang pasti dia gunakannya untuk hal-hal yang positif itu sebenarnya udah well menurut saya tuh dari kacamata kami tuh kayak gitu. Kasihan tapi Pak yang siswa sebelumnya juara kan tergeser. Ya mungkin karena dia nggak bisa adaptif dengan penggunaan teknologi sebagai media utama dalam mencari sumber atau mencari informasi yang relevan di saat ini gitu loh. Nah kemudian Pak, apa tantangan yang dihadapi dosen saat teknologi AI ini semakin banyak digunakan oleh mahasiswa? Yang paling kerasa sih soal literasinya ya, literasi digitalnya. Dari kacamata minat baca, banyak yang sangat harus di-up ya, terutama di push. Jadi mungkin dulu kan orang ngelihat informasi itu selalu selain dari akses internet tuh biasanya dari buku. Tapi sekarang karena ada AI semuanya sangat dipermudah ya. Oh iya. Tantangan terbesarnya tuh gimana caranya mereka bisa cari informasi di AI itu tapi juga bisa mencerna informasinya dengan sangat baik. Minimal memahami lah. Jangan sampai ke mengkreasikan terlalu jauh. Minimal bisa memahami dulu deh apa informasi yang dia dapat. Kayak gitu. Konteks agribisnis misal, mungkin dia konteksnya cari teknologi pangan tapi ternyata yang dapat informasi tentang ilmu hama gitu. Seenggaknya teman-teman harus tahu dulu paham dan konteksnya apa yang dicari itu dulu sih. Selepas dari mereka memahami atau enggak itu urusan lain. Tapi yang pasti tantangan terbesarnya pemahaman teman-teman yang mencari informasinya itu yang harus di-push. Karena menjadi salah satu tantangan kita buat kita gitu. Soal nanti plagiarisme atau plagiat itu memang jadi salah satu hal yang kita bisa cek lanjutan gitu. Lewat aplikasi atau lewat beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melihat apakah ini termasuk plagiat atau enggak gitu sih. Itu udah kelanggaran akademik sih di penulisan kayak gitu. Kemudian Pak, bagaimana cara ideal memanfaatkan AI tetap mendukung proses pembelajaran yang kritis dan etis? Yang pasti harus mulai bijak. Selain dari akses internet tuh biasanya dari buku. Tapi sekarang karena ada AI semuanya sangat dipermudah ya. Oh iya. Tantangan terbesarnya tuh gimana caranya mereka bisa cari informasi di AI itu tapi juga bisa mencerna informasinya dengan sangat baik. Minimal memahami lah. Jangan sampai ke mengkreasikan terlalu jauh. Minimal bisa memahami dulu deh apa informasi yang dia dapat. Kayak gitu. Konteks agribisnis misal, mungkin dia konteksnya cari teknologi pangan tapi ternyata yang dapat informasi tentang ilmu hama gitu. Seenggaknya teman-teman harus tahu dulu paham dan konteksnya apa yang dicari itu dulu sih. Selepas dari mereka memahami atau enggak itu urusan lain. Tapi yang pasti tantangan terbesarnya pemahaman teman-teman yang mencari informasinya itu yang harus di-push. Karena menjadi salah satu tantangan kita buat kita gitu. Soal nanti plagiarisme atau plagiat itu memang jadi salah satu hal yang kita bisa cek lanjutan gitu. Lewat aplikasi atau lewat beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melihat apakah ini termasuk plagiat atau enggak gitu sih. Itu udah kelanggaran akademik sih di penulisan kayak gitu. Kemudian Pak, bagaimana cara ideal memanfaatkan AI tetap mendukung proses pembelajaran yang kritis dan etis? Yang pasti harus mulai bijak.
ada beberapa yang memang bisa dicari di AI, ada yang enggak sih. Kayak hal-hal yang sifatnya deskriptif, itu saran saya nggak harus di AI nyarinya. Teman-teman cukup cari bantuan di AI itu hal yang sifatnya narasi kecil, tapi pengembangannya itu dari teman-teman lebih bagus tuh. Itu lebih etis. Dan itu juga bagian dari kritis, karena ada proses di mana kita ngasih sumbangsi opini dari apa yang teman-teman cari di AI gitu loh. Tapi kalau plak-plak tuh kayaknya nggak well banget sih. Itu yang nggak bijak atau nggak etis kayak gitu sih. Kadang mungkin kalau kita nyari prompt yang sama tuh mungkin jawabannya sama dengan teman-teman yang lain. Itu juga nggak etis kan. Tapi kalau kita coba analisis, makanya AI jadi media buat kita nyari informasi, tapi sifatnya membantu aja. Bahkan mungkin kalau ditanya kontribusinya berapa, ya maksimal sampai 30% lah AI itu. Selebihnya kita yang optimalin. Kayak gitu, deal. Terakhir Pak, apa saran Bapak untuk mahasiswa Gen Z agar bisa memanfaatkan AI secara bijak dalam proses belajar? Saran saya sih nggak menjadikan AI itu sebagai salah satu landasan utama ya. Tetap sebagai seorang calon akademisi nanti ke depannya, apalagi teman-teman kuliah dalam satu iklim akademik yang sangat well, di mana kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sehingga bukan berarti kita nggak jujur ya pakai AI, cuman AI menjadikan salah satu poin penting untuk itu jadi salah satu parameter, tapi nggak yang sepenuhnya gitu loh. Harapannya sih teman-teman bisa mengakses informasi lain gitu. Dalam artian ada sumber pembanding yang lebih relevan untuk teman-teman pakai. Nggak harus jurnal, nggak harus buku. Tapi misal berita-berita online yang memang dari lembaga terpercaya atau kredibel, itu bisa jadi poin penting. Walaupun memang cara kerja AI juga dia nyari informasi dari beberapa jurnal, termasuk juga dari beberapa sumber informasi. AI juga walaupun dia teknologi tapi tetap terbatas kok informasinya. Jadi bahkan mungkin dia bisa mengakses informasi yang udah puluhan tahun, yang sebenarnya udah nggak relevan buat kita gunakan di saat ini gitu. Makanya proses kritis itu juga penting gitu. Makanya literasi digital itu juga penting. Kalau bisa dibilang kritik sumber juga penting. Kayak kita punya sumber nih, dikritisi, namanya skeptis tuh. Kita harus skeptis juga sama hal yang sifatnya informasi baru. Kayak gitu dia. Salah satu sarannya yang bisa digunakan. Baiklah teman-teman, mungkin itulah informasi yang dapat kita dapatkan dari Bapak Fadlun mengenai cara mahasiswa menggunakan AI. Kesimpulannya, boleh-boleh saja Pak ya menggunakan AI. Betul. Namun bukan berarti harus plek-ketiplek semuanya. Harus juga didasari dengan pemahaman yang tepat. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kami dengan tema Cara Gen Z Belajar dengan Bantuan AI. Saya Asnawani dari jurusan Agribisnis. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbagi pengalaman pada episode kali ini. Nah, kamu boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica dan saya berasal dari jurusan Teknologi Informasi. Oke, baik. Kita mulai ke topik pembahasan yang pertama. Kamu sendiri pertama kali tahu dan mulai pakai AI untuk belajar itu kapan? Kalau aku sendiri pertama kali tahu itu kalau nggak salah sekitar tahun 2023 itu udah tahu ternyata ada AI kayak ChatGPT, kemudian ada juga AI yang lainnya. Tapi penggunaannya itu baru saat menjadi mahasiswa. Awalnya tuh kayak ada AI nih, cobain nggak ya gitu. Pertama tuh kayak coba-coba tanya hal-hal random gitu. Ternyata AI itu bisa menjawab dengan baik, dan setelah hal itu aku udah mulai menggunakan AI terus, bahkan sampai hari ini, kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya, menurut kamu AI lebih membantu atau malah bikin jadi malas belajar? Wah, ini tuh pertanyaan yang bagus banget sih. Sebenarnya ini balik ke pribadi kita masing-masing. Sebenarnya AI itu bisa dua-duanya. Bisa ngebantu
terus bisa bikin kita jadi malas belajar. Ngebantunya itu apa? Ngebantunya itu pada saat kita mengerjakan tugas yang mungkin kita nggak tahu apa ya ini jawabannya, ujung dari jawabannya itu apa. Tapi kita itu bisa menggunakan AI nih sebagai alat bantu. Dan AI itu juga bisa memberikan kita referensi bagaimana mengerjakan soal-soal yang kita ingin ketahui. Tapi minusnya, AI itu bisa membuat kita jadi malas belajar. Karena dengan kita menggunakan AI, kita bergantung pada AI, kita jadi oh ya udah aku punya AI nih, jadi aku nggak perlu berpikir lagi, aku nggak perlu berpikir kritis dan lain-lain, tinggal copy paste. Nah istilahnya itu kayak gitu. Kalau dosen kasih tugas, kamu biasanya pakai AI sebagai alat bantu atau cuman buat cari inspirasi? Nah kalau itu biasanya aku pakai dua-duanya. Yang pertama sebagai alat bantu kan, langsung aduh apa ya ini jawabannya, langsung cari di AI. Tapi pernah juga kayak hanya inspirasi aja, kayak baca sekilas, oh ternyata jawaban dari AI itu seperti ini, dan kemudian aku tuh pakai bahasa aku sendiri untuk menulis jawaban dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan dari dosen itu. Terus bagaimana cara kamu memastikan kalau jawaban dari AI itu benar atau tidak? Nah ini tuh penting banget ya teman-teman, karena di AI itu nggak sepenuhnya 100% jawabannya itu adalah benar. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencari tahu apakah jawaban itu benar, kita harus cross check kembali, misalkan melalui buku-buku, jurnal, atau kita bisa cari di web-web atau situs-situs yang mungkin udah bagus, udah ada referensinya kayak Wikipedia. Kemudian kita juga bisa cari di berita-berita untuk memastikan relevansi dari jawaban AI itu. Nah kayak gitu. Pernah gak kamu merasa terlalu bergantung sama AI dan gimana cara kamu menyikapinya? Kalau bergantung pada AI itu pernah banget sih, karena namanya AI kan. Kalau misalkan kita nih sebagai manusia gitu, udah menemukan sesuatu yang instan, oh aku bisa nih mendapatkan jawaban tanpa berpikir, pasti kita itu langsung kayak ya udah kita mengandalkan AI aja gitu. Apalagi pada waktu itu tuh aku mendapatkan tugas yang banyak banget kayak buat jurnal, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Jadi itu aku mengandalkan AI banget pada waktu itu. Bahkan pernah sampai nggak cari referensi dari sumber-sumber lain lagi. Kalau cara aku menyikapinya, pada waktu itu tuh, ini sebenarnya balik ke pribadi kita masing-masing lagi sih. Kayak, oh ternyata kalau misalkan kita cari di AI, ini buat kita jadi malas ya, buat kita jadi bergantung ke AI. Apakah aku harus cross check kembali, cari kayak tadi kan di jurnal, kemudian di web, di buku, atau lebih bagusnya lagi kita itu tanya kepada dosen kita atau teman kita untuk membangun sosialisasi kita juga, relasi dengan teman-teman kita kayak tadi. Kayak gitu. Ada gak kamu pengalaman menarik atau lucu saat pakai AI untuk ngerjain tugas? Kalau pengalaman menarik atau lucu itu sebenarnya ini nggak lucu sih, cuman agak menarik dan buat kesel. Jadi pada waktu itu tuh kan kami memang ada tugas untuk membuat laporan praktikum. Jadi di laporan praktikum itu diharuskan untuk mencari sumber daftar pustakanya, kemudian juga ada kayak banyak dari situ. Jadi aku tuh cari di AI, dan pada waktu itu mungkin AI-nya tuh kan tadi nggak 100% benar kan. Jadi karena udah hektik, panik banget pada waktu itu, jadi kayak oh ya udah apa yang tampil di AI itu kutulis di laprak gitu. Ternyata yang aku tulis itu nggak sama, dan referensinya itu beda dari yang aku cari. Misalkan pada waktu itu aku cari tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang munculnya itu yang lain, bukan tentang fisika, tapi dia munculnya tentang sosiologi, tapi udah terlanjur ketulis di laprak, jadi harus diulang lagi. Sebenarnya itu buat kesel sih, kayak gitu. Oke, untuk yang terakhir, apa tips kamu buat teman-teman mahasiswa lain biar bisa manfaatin AI dengan efektif dan bertanggung jawab? Nah, tips untuk teman-teman mahasiswa itu yang pertama, kita tuh harus menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Seperti yang sudah tadi kita bahas, kita singgung kalau AI itu benar-benar instan banget bisa kita gunakan dengan baik kan. Kita bisa gunakan, oh ini adalah cadangan aku nih buat langsung menemukan jawaban yang instan. Nah, kita tuh harus berpikir kalau kita menggunakan AI terus sebagai pengganti gitu,
kita sebagai mahasiswa yang dikatakan adalah seseorang yang berpikir kritis tidak akan bisa berpikir dengan baik dan bahkan tidak bisa menggunakan AI secara bertanggung jawab. Dengan kata lain, kita tidak bisa memanfaatkannya dengan tanggung jawab. Nah, terus yang kedua, kita harus cari relevansinya nih. Apakah itu benar atau salah? Karena AI itu nggak 100% benar kan. Kita harus cross check kembali tadi kayak buku-buku, jurnal-jurnal, cari referensi mungkin di YouTube, di TikTok, karena kan sekarang banyak sekali media sosial yang udah bisa kita jangkau, nggak hanya itu. Kemudian kita juga harus manfaatin AI dengan kreativitas. Kreativitas gimana sih? Kayak tadi nih, misalkan tadi aku udah menemukan jawaban, oh ternyata jawaban dari AI adalah seperti ini. Tapi nggak semuanya tuh aku copy paste. Tapi aku baca lagi, oh ternyata menurut AI itu seperti ini. Nanti setelah aku baca, aku tulis kembali, tapi tidak dengan copy paste, tapi dengan bahasa aku sendiri. Seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya penggunaan AI jika kita bisa menggunakan dengan bijak. Tipsnya keren banget nih. Tadi cara kita menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan alat pengganti. Kemudian kita juga harus cross-check setiap apa yang sudah kita cari di AI. Dan jangan sepenuhnya kita percaya 100% pada AI. Terlebih lagi kita adalah mahasiswa yang harus berpikir kritis di tengah perkembangan AI ini guna membantu kita belajar dengan baik. Selain itu, tadi kita harus kreatif sebagai mahasiswa agar bisa mengelola apa yang telah kita dapatkan dari AI, bukan langsung copy paste dari teknologi tersebut. Jadi sekali lagi, ayo kita ingat ya kalau AI itu bukan alat bantu, tapi alat pengganti yang harus kita gunakan dengan baik. Jadi dengan kesimpulan ini berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.